NKRI harga mati, Anies Presiden harga mati. Berarti relawan doa ini yakin Anies akan memberikan menyalurkan aspirasi. Kalau kami nggak yakin nggak akan ada hari ini kami. Itu jelas mas. Oke. Sengaja untuk membuat gerakan masyarakat di bawah mulai bergerak untuk Pak Anies mulai dari rumah bersama berjuang untuk menang. Jumlah itu apa di kampung ini saja atau secara keseluruhan begitu? Satu kampung Kupengan, bukan satu RT, satu kampung. Jadi satu kampung ini semua dijamin Anies Baswedan 100%. Nah, karakter daripada Pak Anies, pimpinan yang mempunyai karakter, dan dia tidak akan bisa diombang-ambingkan dengan suatu karakternya yang kita miliki, yang dimiliki oleh Bapak Anies. Dia merupakan suatu perubahan yang membuat perubahan di Indonesia ini, mudah-mudahan dengan perubahan ini, maka dari itu relawan-relawan dari sini 100% mendukung untuk kegiatan daripada kebijakan-kebijakan Pak Anies nanti. Sejumlah sopir angkot dan becak juga tukang ojek ini menggelar deklarasi. Mereka mendeklarasikan diri mereka bahwa mereka siap mendukung Anies Baswedan maju di dalam pemilihan presiden tahun 2024. Belasan supir angkot, becak, dan ojek ini tergabung dalam komunitas yang diberi nama Persatuan Persaudaraan Sopir Angkot, Becak, dan Ojek atau disingkat dengan nama Persabo. Mereka sekalipun elitnya itu dekat dengan Jokowi, dekat dengan Ganjar Pranowo, dekat dengan PDIP, masih banyak juga basis konstituen mereka yang iman politiknya ke calon yang lain. Ada yang ke Prabowo, ada yang ke Anies, ada yang ke Sandi, dan seterusnya. Itu fenomena politik biasa dalam politik kita. Relawan Anies Baswedan di Kota Semarang dan sekitarnya, Karsiden Semarang berkumpul di lapangan Simpang 5 ini bersama-sama dengan seluruh relawan seluruh Indonesia untuk sebagai rasa bahagia atas apa yang telah Pak Anies Baswedan lakukan di DKI Jakarta dalam 5 tahun terakhir. Hari ini adalah hari terakhir Pak Anies Baswedan berada di DKI 1, dan kemudian kami berharap Pak Anies Baswedan nantinya tidak hanya sekedar bermanfaat untuk Jakarta, tapi juga bermanfaat untuk Indonesia. Faktanya nggak punya partai, jadi Pak Anies nggak punya mesin politik. Artinya apa? Artinya kita harus berupaya keras supaya Pak Anies ini elektabilitasnya naik. Partai itu akan cenderung mendukung atau mengusung orang yang punya elektabilitasnya tinggi. Jika Pak Anies kita diamkan sampai masa kerja berakhir, itu yang kita khawatirkan elektabilitasnya akan turun. Terima kasih kepada Mas Anies yang sudah membangun Jakarta dengan baik, dan kita istilahnya memanggil Mas Anies untuk menjadi pemimpin nasional, menjadi presiden di tahun 2024. Oh, berarti ini bentuk dukungan ya Mas ya? Ya, bentuk dukungan. Jadi bentuk dukungan dari masyarakat Magelang Raya yang tergabung dalam relawan. Yang punya kans peluang untuk menjanjikan perubahan terhadap kondisi bangsa ini ya cuma Mas Anies. Karena apa? Karena semuanya calonnya adalah calon, ibaratnya sebagai calon incumbent, ya, calon yang sekarang ini ada di dalam rezim, di dalam pemerintahan sekarang. Ya, apa yang kita harapkan dari mereka, yang mereka sendiri itu sekarang itu ya dalam tanda kutip ikut membuat negeri ini semakin nggak karu-karuan. Nah, kita berharap dengan Anies ini kita nanti akan perbaiki negeri kita, dan tentunya yang paling ingin kita capai adalah aspirasi dari kader partai. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah ini diketahui oleh Ketua Umum ataupun oleh DPP PAN, saya kira Ketua Umum ataupun DPP PAN tahu. Karena ini sudah sejak lama kita suarakannya. Kita memunculkan ke publik pertama kalinya itu di bulan November 2022. Jadi ini sudah tahun 2022 kita melakukan press conference yang dihadiri juga relatif sama oleh para deklarator amanat Indonesia. Ngumpul di Buaran, ribuan pengemudi ojol dukung dan siap kawal Anies menuju 2024. Dikutip dari fifa.co.id Jakarta,
Ribuan anggota komunitas pengendara ojek online atau ojol lintas aplikator dari Jabodetabek berkumpul di pintu air Malakasari, Buaran, Durensawit, Minggu 2 Juli 2023. Mereka menyatakan deklarasi dukungan untuk Anies Baswedan menuju Pilpres 2024. Ribuan ojol dari berbagai komunitas itu mengatasnamakan relawan doa atau deklarasi ojol for Anies atau deklarasi ojol Anies for Presiden 2024. Mereka meyakini sosok ex-gubernur DKI Jakarta itu akan membawa perubahan nasibnya. Kami yakin dengan mendeklarasikan Anies for Presiden, nasib kami yang selama ini kurang baik akan berubah dengan Anies jadi presiden, kata Ketua Relawan Doa Welly Aksa kepada awak media. Welly mengatakan pihaknya kecewa karena status pekerja ojol di dalam UU Omnibus Law tak disebutkan. Dengan demikian, menurutnya negara diartikan tak ikut memperhatikan nasib ojol. Dia mengingatkan dalam 10 tahun ini, pendapatan masyarakat yang berprofesi sebagai ojol masih jauh di bawah upah minimum regional UMR DKI Jakarta. Kami mencari 100.000 saja per hari susah Pak, ujar Welly. Padahal menurutnya peran ojol selama ini diakui telah memperlancar dan mempercepat arus barang serta manusia dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ia heran karena kontribusi ojol ini tidak ditunjang oleh perlindungan yang memadai dari negara. Hal itu membuat status pengemudi ojol hingga saat ini tidak jelas. Welly menyebut ojol dianggap bukan pekerja sehingga UU perburuhan tidak berlaku. Tapi ojol hanya dianggap mitra meski hubungan kemitraan ini sangat timpang dan sepihak. Ia bilang makin banyak pengemudi ojol hidup dalam penderitaan dengan bekerja sekitar 16 jam per hari, namun dapat uang lebih rendah dari upah minimum provinsi. Dia mengatakan pihaknya beranggapan momen Pilpres 2024 jadi penting karena dengan adanya pergantian presiden yang punya kekuasaan pembuat UU, maka nasib ojol akan lebih baik ke depannya. Dalam kesempatan deklarasi itu, para deklarator ojol membacakan 3 tuntutan deklarasi ojol Indonesia untuk Anies Presiden. Pertama, pengemudi ojol menyatakan dukungan terhadap gagasan perubahan. Hal itu termasuk perubahan pada pengaturan ojol sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pengemudi ojol. Kedua, pengemudi ojol menyatakan NKRI adalah harga mati. Begitu juga Anies Presiden 2024 adalah harga mati. Ketiga, pengemudi ojol pada saat hari pencoblosan siap menjadi saksi bekerja sama dengan tim sukses Anies Baswedan demi memerangi segala potensi kecurangan yang bakal terjadi. Ribuan anggota komunitas pengendara ojek online atau ojol lintas aplikator dari Jabodetabek berkumpul di pintu air Malakasari, Buaran, Durensawit, Minggu 2 Juli 2023. Mereka menyatakan deklarasi dukungan untuk Anies Baswedan menuju Pilpres 2024.